Hey, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Uncle Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam sehat semua dan salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini aku mau membicarakan atau mungkin ya menjawab beberapa pertanyaan tentang sekitar asilum, karena banyak sekali dari teman-teman yang DM tanya tentang asilum ini ya. Aku kira kalian udah tahu jawabnya, but banyak sekali juga yang kurasa kurang paham. So dari ini semoga bisa memahamkan ya. Oke, but sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah subscribe dan kasih support. Dan yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Wayne, aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya sudah menetap dan tinggal di Amerika cukup lama, dan semoga dengan video-video yang saya bikin bisa menambah atau bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin mengetahui tentang Amerika, ingin sesuatu, gimana hidup, gimana tinggal, gimana sedikit hukum di Amerika. Meskipun saya bukan pakar hukum, tapi kan bisa belajar, bisa dibaca ya kan, apa itu hukum di Amerika. Well, at least saya bisa berbagi pengalaman. Semoga selamat pengalaman jelek yang saya alami selama waktu di Amerika ini bisa diambil hikmahnya. Karena apa? Well, dalam hidup itu kan memang ada baik, ada buruk, dan mungkin banyak sekali teman-teman cuman di YouTube atau apa, atau para YouTuber itu cuma menceritakan enaknya, baiknya, ya kan? But aku mungkin akan menceritakan sisi jeleknya, dan dari situ bisa diambil pengaruhnya, diambil manfaatnya, sehingga tidak akan terjadi pada kalian. Karena Amerika itu memang tempatnya susu dan madu, tapi juga kadang nginjak tai juga. Alright, okay. Let's go back. Let's go back to the apa yang mau aku bicarakan ya kan, tentang asilum. Oke, asilum seperti yang kalian tahu semua itu adalah suaka politik ya kan, yang diberikan kepada semua orang tidak seluruh dunia ya kan, negara-negara tertentu di dunia oleh Amerika. Mereka itu perlindungan politik ya kan, perlindungan kepada seseorang jika misalkan Anda terbuli atau Anda terancam jiwanya dari negara asal kalian berada dan datang ke Amerika, Anda akan dikasih perlindungan politik. Okay. Poinnya di situ. And then apa untung dan ruginya ya ngeplay asilum itu? Ya, memang untungnya, ini untungnya ya kan. Saya jelaskan apa sih poinnya Anda ngeplay asilum ya kan. Poinnya itu Anda ingin mendapatkan permanen residen. Oke. Poinnya di situ. Oke, poinnya itu Anda, kalau proses asilum Anda itu menang, ya kan? Anda akan menang dari mana?
menang dari pengadilan. Di sini ini yang mau saya poinkan ya kan. Asylum itu bukan hanya cuma bisakah nge-apply asylum? Semua orang yang udah datang ke Amerika hampir semuanya bisa kalau memang Anda memenuhi syarat dan ketentuannya. Oke. Semuanya bisa nge-apply asylum bisa, but harus Anda memenuhi syarat dan ketentuannya. Oke. But meskipun Anda memenuhi syarat dan ketentuannya, dalam prosesnya nanti Anda belum tentu menang. Karena asylum itu yang menentukan itu pengadilan. Pengadilan imigrasi. Di situ ada waktu Anda akan nge-apply, habis itu nanti Anda akan masuk ke pengadilan pertama, Anda bisa lolos atau tidak. Maju ke pengadilan kedua, lolos atau tidak, sampai 3 kali. Dan di sini ini banyak hal ya. Saya bukan sok keminter, but ini dari cerita, bukan dari cuma cerita, dari hal yang saya ambil dari beberapa teman yang udah mengajukan asylum, yang ceritanya gagal, yang ceritanya berhasil, saya udah wawancara semua. Itu itu tidak semudah ya. Dalam prosesnya ini tidak semudah apa yang kalian pikirkan, kita pikirkan semua. Memang hal ini kayaknya banyak, mungkin ada beberapa teman yang atau YouTuber lain yang mengatakan, yang penting datang ke Amerika, saya bantu apply asylum, ya kan. Dalam prosesnya pasti Anda 100% atau 1000% mendapatkan working permit dan social security sehingga Anda bisa legally tinggal di Amerika dan bekerja. Betul, itu memang betul. Dalam proses mengapply asylum, itu memang Anda akan mendapatkan social security dan working permit. Itu 100% memang betul. But proses ini berapa lama? Itu yang lawyer dan mungkin yang paralegal tidak diceritakan kepada Anda. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, Anda harus pas itu masuk pengadilan pertama, Anda lolos atau tidak. Kedua sampai ketiga. Kalau ketiga sampai ketiga ini Anda tidak lolos, artinya Anda akan dapat surat deportasi. Proses ini bisa mengacu sampai 1 atau 2 tahun, tergantung sibuk tidaknya imigrasi office saat ini, di saat waktu Anda nge-apply. Bisa juga Anda dalam waktu 2 tahun itu Anda akan dideportasi. Bisa juga Anda dalam waktu 3 tahun dideportasi. Jadi kalau Anda udah kena surat deportasi, itu no matter what, man, itu hukum itu tidak bisa dicabut. Ini yang perlu juga Anda pikirkan. In long term, misalkan ya, suatu saat Anda udah nge-apply asylum, Anda udah kena surat deportasi, and then meskipun Anda punya anak di sini, ya, meskipun anak Anda udah waktu dalam proses itu mungkin Anda membawa anak ke Amerika, atau Anda membawa istri juga ke Amerika, and then hamil, and then anaknya lahir di sini, anaknya juga udah jadi citizen, lahir di sini begitu jadi kan. Nanti tetap aja, meskipun 20 tahun kemudian, data Anda tuh tetap, Anda itu deportee. Di sini ini yang saya tandaskan, saya sarankan hati-hati sebelum apply asylum. Memang kalau Anda
punya planning ingin tinggal jangka panjang di Amerika, oke, Anda lebih baik tidak nge-apply asilum. Lah terus gimana gelap? Well, gelap, gelap apa-apa, ribuan orang gelap di Amerika, jutaan orang gelap di Amerika, That is aku rasa that's a resiko, but in the future that is gonna be make it easier, akan mempermudah kalau Anda gelap, betul-betul gelap sama sekali, dan Anda punya anak di Amerika atau anak Anda menikah atau menjadi citizen atau apa, suatu saat Anda akan gampang terbantu, status Anda gampang diangkat oleh anak Anda. Ini tentang apply asilum. Jadi kalau Anda sampai betul-betul udah nge-apply asilum and then mendapatkan deporti, and then apa yang terjadi? Meskipun anak Anda 21 tahun kemudian ingin membantu Anda akan tetap harus dideport dulu. Artinya Anda ya 21 tahun kemudian nanti Anda udah umur berapa, seharusnya udah enak-enaknya ingin hidup, Anda harus dideporti. Anda harus terpisah dengan anak Anda yang ada di Amerika. Pulang di Indo dulu 10 tahun, baru Anda bisa dibantu masuk lagi ke Amerika oleh anak Anda atau keluarga yang bisa kasih sponsor untuk memasukkan Anda lagi ke Amerika. So, itu long term, long condition yang harus Anda pikirkan. Banyak sekali teman-teman yang bertanya dari awalnya, Om, bisakah saya nge-apply asilum? Ya, aku bilang oh bisa, betul, cerita dari teman-teman yang ada di YouTube atau memang betul bisa. Sebelum Anda overstay, Anda nge-apply asilum, itu bisa, memang bisa. Oke. But memang apa ya? Memang banyak kayak lawyer atau paralegal itu memang ini asilum ini memang sawahnya mencari uang, ya kan? Sawahnya mencari uang. Dan saya pernah ketipu, makanya saya ingin berbagi di sini ini. Saya pernah ketipu, saya udah overstay kan, and then bisa nge-apply asilum ya, akhirnya saya bayar 2.500 waktu itu, and then apa yang terjadi? Ya, yang terjadi cuma dikasih janji, setelah uangnya masuk, cuma dikasih janji, oke, nunggu prosesnya masih nunggu, and then what? Ya, lama-lama ya udah bosan sendiri mendengarkan jawabnya kan. Artinya kita udah tahu kan. Artinya ya sia-sia lah. Bagi lawyer atau bagi paralegal tadi, apa keuntungannya? Udah terima uang. Dan cuma hanya bisa menjawab prosesnya masih nunggu. Itu udah terjadi pada saya, sahabat. Jadi semoga pengalaman saya itu bisa teman-teman ambil hikmahnya ya. Di situ itu memang asilum atau pencarian asilum itu adalah sawahnya. Ibaratkan sawah, tempat yang basah bagi para legal untuk mendapatkan uang dengan mudah. Well, saya enggak membenci orang bagaimana mencari obat. Semoga cerita saya ini bisa diambil manfaatnya, gitu aja, ya kan. Oke. And then apa lagi? Mau cerita tentang asilum. Bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana kalau waktu udah apply asilum
Oke, and then kita ketemu jodoh, ibaratnya, dan menikah dengan US citizen, Om, gimana? Oke, well, ini apa? Memang susah-susah mudah, ya kan? Gimana udah ngeplay asilum, tiba ketemu jodoh, apakah bisa di cancel? Well, proses hukum di sini itu tidak bisa di cancel. Oke. Jadi kalau memang Anda ketemu udah ngeplay asilum, Anda menikah, ya menikah, go ahead menikah, but proses asilum Anda itu nanti tetap aja continue. Oke, makanya sekali lagi Anda harus berpikir masak-masak, oke, sebelum ngeplay asilum. Karena apa? Karena itu tadi, kalau udah ngeplay, and then Anda yang perlu Anda ketahui begini, sangatlah sempit, oke, kesempatan untuk menang dalam proses asilum ini. Kalau Anda cuma berdasarkan, oh, I'm different race, I'm different agama, Anda cuma merasa Anda dibully atau apa, but tidak ada bukti. Okay. Karena dalam proses asilum itu Anda perlu bukti. Okay. Pengadilan itu akan memutuskan itu berdasarkan bukti dan fakta dan kenyataan. Dan tidak cuma kejadian itu terjadi pada big golongan, but mostly kenyataan kejadian itu terjadi pada diri Anda sendiri. Misalkan seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya kan? Itu memang dia bisa jadi dibunuh kalau sampai kembali ke Indo karena apa, ceramah-ceramah dia, seperti hal itu. Seperti hal itu. Itu contohnya, bukan karena oh saya beda agama atau apa. Dan itu tidak betul-betul terjadi pada diri Anda, cuman kayak dalam big scale kan. Itu nanti Anda akan susah membuktikan di pengadilan dan Anda akan fail. Makanya cuman 5% yang bisa lolos ngeplay asilum, itu 5%. Itu jadi dari 100 orang paling 5, itu pun sulit sekali, ya kan. Dan memang kenyataannya 100% orang bisa ngeplay asilum itu kalau memang memenuhi persyaratan, ya kan. Aku rasa aku udah explain persyaratannya apa aja dalam ngeplay asilum. Anda bisa dibuka itu di usimmigration.gov rasanya atau apa. Itu ada caranya, ada prosedurnya, semuanya di situ. Alright? Oke, jadi what I want to say sekali lagi, sarankan sekali lagi, pikirkan masa-masa. Oke. What is your planning? Apa rencana Anda ke depan, jauh ke depan, sebelum Anda ngeplay asilum. Jadi Anda tidak akan apa ya, salah langkah di dalam prosesnya. Oke. Juga Anda tidak akan ketipu karena iming-iming mendapatkan social security dan juga working permit. But after that, Anda akan bingung sendiri. Jadi di sini ini is your choice, semua itu your choice memang. Kalau Anda ingin cuma bekerja 3, 4, 5 tahun menggelap, ya udah menggelap. Ribuan orang, jutaan orang menggelap di Amerika. Apakah akan dicari-cari? Well, so far aku belum pernah melihat ada imigrasi mencari-cari orang gelap. Itu selama 30 tahun di sini ini belum pernah ada. Kecuali memang orang itu punya masalah. Oke, orang itu dalam pencarian seperti tadi, orang yang gagal ngeplay asilum, gagal akhirnya mendapatkan surat deportasi, yes, mereka akan masuk dalam daftar pencarian, yes. But kalau orang gelap, overstay gelap di sini jutaan orang. Oke. Well, aku rasa cukup di sini ya pembahasanku. Semoga
akan agak memberi penerangan bagi teman yang mau ngeplay Asylum, ya kan. Dan aku bahas lagi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan semoga ketemu lagi di video yang mendatang. Have a nice day. Terima kasih. Bye-bye.